wa huwa ya'malillah wa ya'malu lillahi fihi haqqan, dan dia mengerjakan perbuatan yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'malu lillahi fihi haqqan, dan dia mengerjakan untuk Allah, yaitu amalan perbuatan yang benar. Apa kata Nabi di sini? Fahada bi abdolil manazil, maka ini adalah, kata Nabi, seabdol-abdolnya posisi, seabdol-abdolnya tempat, kata Nabi, atau seutama-utamanya posisi, kata Nabi. Diberi harta, diberi ilmu, kemudian dia bertakwa, di samping lagi dia mengerjakan kebenaran, amalan-amalan yang baik. Maka kata Nabi, inilah orang yang sebaik-baik posisi, seutama-utamanya posisi. Kemudian yang kedua, wa abdun razaqahullahu ta'ala ilman walam yarzukhu malan, dan seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu dan belum dianugerahkan kepadanya harta. Ya, jadi yang kedua ini Allah beri dia ilmu tapi tidak punya harta, ya. Fahuwa shadiqun niyya, akan tetapi niatnya benar. Niatnya benar, niatnya ikhlas, ya. Yaqul, dia berkata, ya, dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau seandainya aku mempunyai harta seperti fulan, pastilah aku akan melakukan perbuatan yang dilakukan fulan tersebut. Jadi itu niatnya. Kalau seandainya aku mempunyai harta, pastilah aku akan melakukan perbuatan yang dilakukan si fulan. Maka di sini apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Maka dia berdasarkan niatnya. Fa ajruhuma sawaun, dan pahala mereka berdua sama. Ya. Apa bedanya? Sekali lagi, orang yang pertama adalah Allah anugerahkan harta, ilmu, kemudian dia bertakwa dan mengerjakan kebenaran. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua, Allah anugerahkan ia ilmu, tapi belum dianugerahkan harta, tapi dia mempunyai niat yang baik, yang ikhlas. Maka kata Nabi, fahuwa biniyatihi, maka dia berdasarkan niatnya. Fa ajruhuma sawa, maka pahala mereka sama. Gara-gara niat. Jadi intinya, kalau kita, ya, miskin misalnya, nggak punya uang atau kekurangan, kita masih ada niat yang soleh, yang mana dengan niat kita bisa, ya, menyamai pahala orang yang mempunyai harta misalnya, sesuai dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan. Di sini hadis riwayat Tirmizi dalam kitab Az-Zuhud. Nah, jadi mudah-mudahan dengan hadis seperti ini kita jadi lebih semangat. Cukup dengan niat kita bisa, ya, melakukan amalan seperti yang dilakukan orang yang punya harta. Tapi ada syarat. Kita ingin melakukan sebuah amalan tapi kita tidak mampu. Ada orang misalnya mempunyai uang misalnya 1 juta, dia infakkan.
Orang tersebut yang kedua mungkin dia pengen juga seperti itu, akan tetapi dia tidak mampu. Tapi niatnya benar, ana pengen juga seperti itu, seperti si fulan, biar dapat pahala. Maka di sini fa ajruhuma sawa. Maka pahala mereka sama. Kenapa? Karena niatnya yang benar. Sebenarnya dia ingin berinfak, tapi dia nggak mampu. Kalau seandainya dia mampu, dia akan berinfak seperti yang dilakukan si fulan yang mempunyai harta. Seperti itu. Maka dengan niat seseorang bisa apa istilahnya? Menyamai pahala yang lainnya. Nah, di sini ada lagi kisah. Sebuah kisah ini, wa takhallafar rijal minas sahabah. Pernah laki-laki dari kalangan sahabat tertinggal fi ghazwati Tabuk, di perperangan Tabuk. Jadi laki-laki dari kalangan sahabat pernah tertinggal di kalangan sahabat, ya. Lam yakun indahum zat wala rohala, yang di sisi mereka tidak mempunyai zat, perbekalan, wala rohala, dan tunggangan. Habsuhum uzrun, jiwa mereka uzrun ya, uzur. Walam yakun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ma yahbiluhum alaihi, dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada sesuatu yang bisa membawa mereka untuk berperang. Jadi selain mereka tidak mempunyai apa-apa, kemudian Nabi juga tidak mempunyai apa-apa. Akan tetapi di sini niatnya yang benar. Kita lanjutkan dulu sini. Kemudian fabaku bibuka'ir rijali syauqa ila ghazwa, maka mereka menangis dengan tangisan laki-laki yang rindu terhadap perperangan. Ya. Mereka menangis dengan tangisan laki-laki yang rindu terhadap perperangan. Apa yang terjadi? Fa'alimallahu biniyatihim, akan tetapi Allah tahu niat mereka. Ya. Fasyaraku ghazwa fil ajr, maka mereka dianggap berperang dalam sisi pahala. Mereka dianggap berperang dalam sisi pahala. Jadi sekali lagi tadi ada laki-laki dari kalangan sahabat yang ingin berperang gara-gara, ya, sekali lagi tadi dari kalangan sahabat tertinggal dalam berperang. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mempunyai perbekalan dan tunggangan. Kemudian Rasul pun demikian, tidak mempunyai perbekalan dan tunggangan. Akhirnya tidak bisa ikut berperang. Apa yang terjadi terhadap sahabat ini? Mereka menangis dengan tangisan laki-laki yang rindu terhadap perperangan. Akan tapi Allah tahu itu niat mereka benar. Maka kata Nabi di sini, fasyaraku ghazwa fil ajr, maka mereka sebenarnya ikut berperang dalam sisi pahala, gara-gara niat, ya, gara-gara niat. Jadi dia tidak ikut berperang badannya, tapi niatnya yang ikut berperang, yang pada akhirnya pahalanya sama. Ini gara-gara niat. Makanya mudah-mudahan dengan niat yang benar kita bisa
mendapatkan pahala yang dikerjakan orang yang mampu dalam beribadah. Orang yang mampu dalam berinfak puluhan juta, kita pun dapat pahalanya gara-gara niat. Kita tidak mampu berinfak puluhan juta, tapi kita pun mempunyai niat seperti yang ia lakukan. Maka di sini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pahala seperti yang dilakukan seseorang yang mampu dalam berinfak dengan mungkin puluhan juta, mungkin dengan harta yang melimpah, mungkin dengan ilmu yang luar biasa, gara-gara niat. Di sini mungkin kita bisa berpikir bahwasanya Allah tuh adil ya. Jadi tidak hanya memandang melihat orang-orang yang mampu saja dalam berinfak, tetapi orang yang tidak mampu juga bisa mendapatkan pahala dengan niat yang soleh, asalkan dia uzur ya. Kalau dia uzur, insyaallah. Kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, wa ala alladzina idza ma atau, wa ala alladzina idza ma atauka, dan terhadap orang-orang yang telah mendatangimu Muhammad, litahmilahum, agar engkau mengajak mereka, qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi, kemudian kau berkata kepada mereka, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa mengajak kalian. Kemudian apa yang terjadi? Tawallau a'yunuhum tafidu min daf'i hazanan alla yajidu ma la yanfiku ma yunfiku. Kemudian air mata mereka mengalir dengan kesedihan, dengan rasa sedih karena tidak ada sesuatu yang bisa ia infakkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah paham ya ayat ini. Jadi seseorang yang mendatangi Nabi, kemudian Nabi mengatakan, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawa kalian. Kemudian mereka kembali, kemudian mereka menangis, air mata mereka mengalir dengan kesedihan yang sangat, karena tidak ada sesuatu yang dapat ia infakkan. Akan tapi di sini Allah mengetahui niat mereka yang benar. Kemudian di hadis Nabi SAW bersabda, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwa, bahwasanya Nabi SAW pernah di perperangan, faqala, dan bersabda, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, aqwam, ada suatu kaum, masirtum masiron, yang mereka tidak berjalan bersama kalian, wala qata'tum wadiyan, yang mereka tidak menyeberang lembah, illa kanu ma'akum, akan tetapi mereka bersama kalian dalam hal pahala. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahum bil Madinah, walaupun mereka di Madinah. Qala wahum bil Madinah, walaupun mereka di Madinah. Ibsuhum uzrun, ya, mereka mendapatkan
uzur, kata Nabi. Walaupun mereka walaupun mereka di Madinah tidak ikut berperang bersama kalian, tidak menyeberangi lembah, akan tetapi mereka bersama kalian. Kenapa? Karena mereka mendapatkan uzur. Nah, ini sebuah kisah di dalam hadis tentang niat yang benar, ya, niat yang benar. Kemudian di sini dijelaskan oleh muallif, waqad yanjah al-abd. Terkadang seorang hamba itu berhasil bimanazili syuhada. Terkadang seorang hamba itu berhasil menduduki atau mendapatkan posisi seorang syuhada. Seorang syuhada insyaallah, jika dia berdoa dan memohon kepada Allah bisidqin, dengan benar, dengan jujur, wa in mata ala firasihi, meskipun dia mati di atas kasurnya. Jadi terkadang seorang hamba bisa mendapatkan posisi syuhada jika dia memohon dan meminta kepada Allah walaupun dia mati di atas kasurnya. Yang kita ketahui, orang yang syuhada itu adalah orang yang mati atau meninggal di jalan Allah ketika perperangan. Tapi terkadang seorang hamba bisa, walaupun dia tidak berperang, cuma hanya niat, kemudian meninggal di atas kasurnya, bisa mendapatkan posisi syuhada, posisi atau meninggal dalam keadaan mati syahid, gara-gara niat. Waktunya sudah habis? Belum ya? Sudah habis belum? Sudah habis? Lanjut atau sudah? Sepertinya sudah mulai berkurang ini jamaahnya. Ada satu lagi hadis, ya. Ada hadis dari Sahal bin Hanif radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallaha asy-syahada, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, mati di jalan Allah, bisidqin, dengan benar, dengan jujur, ballagallahu manazilash syuhada, maka Allah akan sampaikan, maka Allah akan antarkan dia di posisi orang yang syuhada. Wa in mata ala firasihi, walaupun dia mati, meninggal di atas kasurnya, ya, gara-gara niat, hanya gara-gara niat. Dia memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan mati syahid, kemudian Allah akan wujudkan, Allah akan nyatakan, Allah akan sampaikan, Allah akan kabulkan, walaupun dia mati di atas kasurnya. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Sebenarnya masih panjang, tapi cukup sampai di sini saja, sesuai dengan waktu yang sudah disediakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Yang baik hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk darinya dan dari syaitan. Akhiru kalam wa naftatim, kita tutup kajian ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.